para tokoh, para ulama, teman-teman seperjuangan semuanya. Dalam banyak kajian, saya bertanya kepada jamaah, apa-apa ibu-ibu, apa cita-cita bapak ibu semuanya? Apa jawaban jamaah kira-kira? Untuk apa lagi kita hidup sisa yang begitu mudah saya gitu? Kami cuma pengen surga. Kami ridha Allah. Jawaban-jawaban teoritis seperti itu sering kita dengarkan. Bahkan secara umum mengatakan, udah nggak mau cita-cita nggak punya lagi. Gitu. Maka oleh sebab itu, teman-teman semuanya, insya Allah mudah-mudahan, kalau kita urut bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala ketika menciptakan manusia, pasti punya maksud dan tujuan yang jelas. Ditambah lagi Allah berikan buku panduan buat kita sebagai pedoman hidup. Artinya, Allah tidak biarkan manusia hidup terlunta-lunta, tanpa arah, tanpa tujuan, tanpa amanah, tanpa kelas. Kita lihat ini orang Islam dihinakan, dinistakan, direndahkan, diintimidasi. Apa sebab? Barangkali kualitas kita dipertanyakan hadirin. Ya. Ketika Allah berfirman, "Qul nahbitu minha jami'an." A'udzubillahi minasyaitonir rajim. "Qul nahbitu minha jami'an fa imma ya'tiyannakum minni." Allah berfirman, turun kalian semua ke muka bumi. Jika datang untuk kalian dariku, subhanallah, Allah dahulukan kaliannya. Dahulukan kita, hamba-hambanya. Dahulukan anak cucu Adam daripada dirinya. Ya'tiyannakum minni huda, datang untuk kalian dariku. Panduan hidup ini, SOP hidup kita sudah punya. Allah sudah kasih kita proposal bagaimana cara hidup di dunia. Bukan sebagai orang-orang yang rendah dan tapi orang-orang yang telah menjadi khalifah, pemimpin, yang berani mengatur, yang punya peran di kehidupan dunia ini. Allah kasih panduannya, SOP-nya. Pertanyaan para doa, para ustaz, para guru-guru. Ya. Sudah sampai di mana kita mengajak umat Islam tentang agama. Di mimbar-mimbar, di meja-meja taklim kita, di atas kajian-kajian sudah kita sampaikan, pahamkah umat tentang tujuan hidup hari ini? Jika mereka kebingungan, Ustaz, apa cita-cita? Tidak ada lagi, Ustaz, surga itu surga. Bagaimana mewujudkannya? Teman-teman semuanya, ya, kita bertanya, seperti apa sih kualitas pandangan hidup yang Allah berikan saat ini? Sampai dalam Al-Ankabut Allah berfirman, awalam yakfihim. Seperti itu. Belum cukup juga buat kalian. Awalam yakfihim anna anzalna 'alaikal kitaba yutla 'alaihim. Allah berfirman, apa belum cukup juga lagi? Kitab yang telah kami turunkan dan dibacakan. Yang membacakan, yang mengajarkan, yang membimbing siapa? Seorang pemandu, manusia pilihan. Setiap zaman generasi masa Allah pilihkan orang terbaik. Dan Allah anugerahkan buat kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita peringati berbagai peristiwanya, Isra Mi'rajnya, Maulidnya. Tapi pertanyaan kedua, sampai di mana kita memahamkan eksistensi, keberadaan, tugas fungsi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memahamkan agama ini kepada umat dari mimbar-mimbar selama kita selama ini. Nggak ngerti Bapak, tujuan mereka ngaji nggak ngerti, tujuan hidup nggak jelas. 10 tahun genap saya berdakwah di Kota Padang sampai hari ini. Ada teman mengajak, Ustaz, ayo kita dakwah ke Mentawai. Pergilah kawan, saya mau fokus Kota Padang. Kita mau diajak ke Kerinci, maka enggak, saya ngurus Kota Padang dulu aja insya Allah. Pahamkan hari ini tupoksi, tugas pokok fungsi yang telah Allah terangkan, jabarkan, detailkan di Quran kepada umat hari ini. Nggak cukup kita memahamkan masalah fikih ibadah, doa-doa zikir, nggak cukup begitu. Tapi apa tugas fungsi kita? Subhanallah, ini kita terangkan singkat pada insya Allah. Kalau Allah sudah berikan panduannya, lalu Allah berikan lagi yang kedua, itu pemandunya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma masalahnya, para nabi, para rasul punya batas waktu yang sudah ditentukan. Lalu pertanyaannya,
Siapa yang meneruskan tugas ini? Pewaris Nabi, siapa yang kita selama ini? Betul, para ulama. Tapi seberapa jauh bisa ulama memberikan kiprah, memberikan pengaruh, dampak kepada umat manusia? Malah diintimidasi, dipenjara, ditangkap, dibunuh. Lalu strategi mereka apa sebetulnya? Amanah ini ke pundak siapa? Satu, amanah ini dipikul oleh para pemimpin. Karena keputusannya kalau boleh mempengaruhi banyak bagi kehidupan manusia. Itulah tugas kita menegakkan khilafah. Agar umat ini punya pemimpin yang mengatur kehidupan dengan SOP-nya Allah SWT. Lalu yang kedua, kalau pemimpin ada yang nggak ngerti masalah ini, amanah ini, tanggung jawabnya dipikul oleh siapa? Disitulah para tokoh jadi pandai, pemimpin-pemimpin kaum. Wa qala Musa liqaumihi, gak bisa hidup di atas sembarangan. Gak bisa hidup semaunya kita. Gak bisa. Maka kita lah orang-orang para pemimpin tokoh-tokoh umat ini punya kepentingan di situ. Punya kewajiban, punya amanah di situ. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan pada kita kekuatan, kemampuan, kesiapan, ketabahan, kesabaran mengikut ini insya Allah. Mari kita berjamaah. Mari kita bersama-sama. Gak bisa sendiri, pribadi gak bisa. Sebagai kepala rumah tangga wajib didik anak istri supaya paham akan SOP-nya Allah ini. Jadi umat ini akan ditarik kemana-mana. Luar biasa. Penyesatan nyata di depan mata kita hari ini. Kembali pada diri kita masing-masing. Mari kita bersama-sama membangun pemikiran, mindset yang lurus tentang cita-cita Islam. Apa cita-cita Islam sesungguhnya? Cita tertinggi seorang muslim itu apa? Allah tuangkan dalam Al-Quran surah yang sangat singkat, padat dan mudah kita baca, kita hafal. Idza jaa nasrullah wal fath. Apa istilahnya? Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan. Engkau melihat manusia berbondong-bondong, berkaum-kaum, bersuku-suku, berkabilah-kabilah, berkampung-kampung, berjamaah menyatakan keislamannya. Maka satu sisi saya sepakat dengan teman-teman jamaah tabligh keliling kampung sampai pelosok-pelosok ngajak orang ke masjid. Tinggal menyempurnakan aja lagi untuk mereka memahami tugas kita, tidak saja untuk ibadah rukuk sujud, tapi sami'na wa ata'na kepada hukum Allah. Saya tutup dengan surah Al-Quran An-Nisa, surah An-Nisa 69. Wa may yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-shalihin. Ternyata cita-cita orang saleh itu cita-cita paling rendah. Ya. Minimal jadi orang saleh. Maka oleh sebab itu kita berharap menjadi ikut ambil bagian tugas mulia ini. Apa itu? Menjadikan umat manusia kembali ke agama Allah. Patuh tunduk kepada hukum-hukum syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini harapan kita insyaallah, mudah-mudahan kita menjadi barisan bagian orang-orang yang hebat-hebat dan mulia tersebut. Contoh Bilal walaupun seorang budak, tapi ketika diambil bagian dan tugas iqamatul din, menegakkan agama Allah, menjaga syariat Islam seluruh hukum bagi manusia, namanya harum sepanjang zaman. Mudah-mudahan Allah harumkan juga anak kita dan agama ini. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.